Pemirsa, rumah Ketua KPPS Desa Nyala Budaya Pamekasan Jawa Timur dibom oleh orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini pemirsa, namun rumah Ketua KPPS porak-poranda. Rumah milik Kusyairi, Ketua KPPS Desa Nyala Budaya Pamekasan Jawa Timur rusak parah usai dibom oleh orang tak dikenal Senin dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian pemilik rumah sedang tidur di rumah sebelah. Cuma kalau saya tidak mendengar yang ledakannya, yang kaca, yang jatuh jendela itu yang saya mendengar. Kemudian saya langsung lari ke luar karena tidak tahu bahwa kejadian itu di rumah saya sendiri. Waktu itu Bapak tidur di rumah yang mana, Pak? Tidur di ruang depan. Itu kan rumah ada dua, rumah yang belakang yang kena. Dari hasil penyelidikan sementara, bom yang digunakan adalah bom ikan atau bom bondet. Polisi hingga kini masih terus memeriksa sejumlah saksi. Sudah di Pamekasan ya, sudah kita identifikasi bahan dasarnya adalah dari kalau nggak salah bom ikan bondet. Mudah-mudahan motif sama pelaku sedang didalami sama tim dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Polisi terus mendalami pelaku dan motif pemboman rumah Ketua KPPS ini. Warga juga diminta untuk tidak terprovokasi dan membuat hipotesis sendiri atas motif pelemparan bom. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Ya, pihak tergugat yang diwakili oleh Kabid Kum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak gugatan Aiman. Wartawan senior Aiman Wicaksono didampingi tim hukumnya kembali hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Dalam petitum jawabannya, pihak tergugat diwakili oleh Kabid Kum Polda Metro Jaya Kombes Pol Leonardus Simarmata meminta Hakim Tunggal Delta Tama menolak seluruh gugatan pra-peradilan Aiman. Dari beberapa petitum yang disampaikan pada saat persidangan kemarin, bahwa intinya dari tim Polda Metro Jaya kita sudah menjawab ya terkait dengan petitum tadi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyitaan terhadap barang bukti, ya dalam hal ini ada 4, itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik itu KUHP maupun juga di dalam peraturan Polri, ya. Dan ini tadi kami sudah sampaikan di dalam jawaban kami. Kita ingin bahwa alat bukti ini dalam status quo, artinya tidak ada yang merubah. Nah, untuk menjamin keamanan originalitas tadilah makanya kita merubah untuk penyidik melakukan tindakan untuk merubah password sehingga nanti itu masih dijamin originalitasnya pada saat nanti persidangan. Sebelumnya pada hari Senin, Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan perdana. Dalam persidangan, tim hukum Aiman meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ya, nanti kita lihat putusannya. Tentu harapannya sesuai dengan permohonan kami adalah membatalkan proses penyitaan tersebut, ya. Dan kami juga nanti sampaikan juga ada proses penyidikan yang juga menurut kami tidak tepat dalam kasus ini. Diketahui Aiman sempat diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Sementara itu penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Ya, pelimpahan berkas dipimpin langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pelimpahan berkas dipimpin langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. KPK menjelaskan tim jaksa mendakwa SYL dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan kepada para pejabat eselon 1 beserta jajaran di Kementerian Pertanian, termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah. Para terdakwa ini didakwa dengan pasal pemerasan dalam jabatan dan juga penerimaan gratifikasi yang sejauh ini dari hasil penyidikan sekitar 44,5 miliar, dan tentu semuanya akan dibuktikan oleh tim jaksa KPK di depan majelis hakim. Adapun mengenai proses penyidikan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka SYL dan kawan-kawan ini sejauh ini masih terus berproses, dan tentu perkembangannya selalu kami sampaikan pada masyarakat. SYL dan kawan-kawan dijerat dengan pasal 21 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain SYL, dua terdakwa lainnya ialah Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktoral Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mardani Maming, terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan tanah bumbu Kalimantan Selatan, diduga keluar lapas Sukamiskin, Bandung. Ya, video Mardani beredar di media sosial pemirsa saat berada di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin dalam perjalanan menuju Surabaya. Video sosok yang diduga Mardani Maming beredar di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar, Mardani diduga sedang berada di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin dalam perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur. Padahal Mardani saat ini berstatus tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kalapas kelas 1 Sukamiskin, Wahid Wibowo, membenarkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming keluar lapas. Mardani keluar lapas untuk hadiri sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Lapas Sukamiskin pada hari Minggu langsung ke Banjarmasin dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Telah selesai langsung kembali ke Lapas Sukamiskin, dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di Lapas Sukamiskin. Kami melihat bahwa dari Bandung itu tidak ada penerbangan langsung ke Banjarmasin, sehingga harus melewati Surabaya. Mardani Maming adalah terpidana kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Mardani pun dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Mardani juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 110 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.